Hiruk-pikuk kota Semarang, di daerah Untung Suropati, terdapat pahlawan yang tersembunyi di antara kita. Secara umum, di kehidupan ini kita akan menjumpai banyak pahlawan dan tidak akan menyadarinya, sebab mereka tidak mencolok seperti pahlawan fiksi berkekuatan super. Tapi, dalam sunyi mereka berdedikasi untuk memberdayakan teman-teman yang termarginalkan. Di sini, kita bisa temukan pahlawan serupa di Rumah Difabel, sebuah yayasan yang mendukung teman-teman difabel kita. Beliau adalah Ibu Ida, yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Rumah Difabel. Tim kami memiliki kesempatan untuk berbicara dengan beliau, mendengar dan menyimak dorongan beliau untuk berkontribusi terhadap pemberdayaan teman-teman difabel. Kalau untuk di komunitas ini, kita menerima anak-anak sahabat-sahabat difabel yang lulusan dari SLB negeri sama YPAC. Jadi kebanyakan orang tua kan merasa anaknya kalau sudah lulus kemana ya? Di sini kita membuat belajar bersama. Itu ada beberapa, di antaranya ini public speaking. Jadi untuk anak-anak itu yang awalnya dulu lulus sekolah itu keterampilan mereka kan terbatas. Di sini mereka bisa dieksplor untuk kemampuan apa sih yang biasa bisa mereka tunjukkan. Jadi Bunda Novi itu kayak mengasah mereka. Awal-awal mereka datang di sini itu boleh mereka melihat dulu, belajar apa yang mereka sukai. Akhirnya nanti Bunda yang menentukan passion yang cocok untuk mereka. Kalau menurut saya kan di sini awalnya sebelum menjadi ketua yayasan, saya kan relawan mengajar menjahit di sini. Jadi 9 tahun yang lalu saya kan punya usaha. Usaha saya tahun 2000. Jadi tahun 2000 saya buka jahitan. Alhamdulillah sampai sekarang saya mempunyai karyawan 10 orang. Tapi ada sesuatu yang kurang di hati saya. Saya merasa apa sih yang kurang, kok ada sesuatu ya gitu. Akhirnya aku mencari tim saya itu bilang, di Semarang ada komunitas difabel, coba kamu di sana mengajar. Akhirnya aku mengajar di sini, Mbak. Awal-awalnya itu kan mereka habis lulus dari SLB, YPAC gitu kan, saya ajari, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Waktu saya mengajar itu kan saya kasih spidol garis lurus gitu kan di koran. Anak-anak tak suruh jahit lurus, Mbak. Saya kasih garis lurus, mereka tuh Mbak miring. Saya bilang, kenapa miring? Nggak tahu Ibu gitu. Ya udah kembali lagi lurus, dan itu seterusnya gitu. Saya merasa ini kenapa ya, saya tuh nggak tahu. Terus saya konsul sama suami, kebetulan suami kerja di SLB negeri. Terus saya dikasih info bahwa anak grahita itu kalau dibelajari kita keluar dari pintu mereka sudah lupa. Apalagi di rumah tidak diulang lagi, mereka datang lagi mengulang seperti itu. Akhirnya tahu nggak Mbak, setelah 2 tahun baru mereka bisa lulus. Ternyata kita jangan ngongso berharap mereka cepat pintar seperti kita. Jadi saya mengajar di situ toh Mbak, tetap terus saya ulang, akhirnya setelah 2 tahun nyantol dan mereka sekarang sudah bisa menjahit. Jadi mereka itu punya, setelah diolah sama Bunda, oh kamu ayo kamu diteruskan ini, kamu ini teruskan. Jadi sangat-sangat mereka itu cuma mampu tapi nggak bisa ibaratnya memasarkan ya produknya. Lah Bunda itu dari mengasih pelajaran, mengawal sampai memasarkan seperti itu. Jadi kayak naluri empati dengan difabel itu nggak semua orang mempunyai empati. Itu yang saya sampai sekarang bertahan di sini. Meskipun omongan orang ada beberapa, kan kita nggak bisa ya, pasti apa yang kita lakukan itu ada yang suka, ada yang enggak, itu pasti. Ya itulah. Jadi saya secara tak langsung memberitahukan, mengeser bahwa ini loh kondisi keadaan di RD seperti itu.
memiliki kelas setiap harinya dengan pengajar yang berbeda-beda. Dodi Susetyadi yang akrab dipanggil dengan nama Kak Odi atau Bang Odi. Ia adalah seorang penyiar radio di Imelda FM yang juga telah mengajar di rumah difabel selama 5 tahun untuk kelas public speaking. Dengan bekal pengetahuan serta pengalaman di industri broadcasting selama lebih dari 19 tahun, ia bertekad untuk terus membantu teman-teman disabilitas agar merasa lebih percaya diri dan berani. 2024 yang bakal diadakan dari tanggal 31 Mei sampai 2 Juni 2024. Lokasinya ada di Jogja Expo Center. Anda pengen dong rasanya healing sebentar ya. Waduh, kalau mau healing udah mikir nih, mau pergi kemana ya? Oh, udah punya tujuan destinasi, masih mikir lagi nih. Dan ini berlaku sampai 31 Desember 2024. Anda bisa wujudkan impian keliling dunia, cukup tukar The Point loh. Nah, Anda bisa dapatkan One Miles hanya dengan bertransaksi Rp6.250. Dan ini berdasarkan penukaran The Point ke Kredit Flyer ya, kalau lebih mudah. Kita harus tahu. Halo Kak, oke. Ya, 5. Hati-hati. Pada saat Kak Odi sampai di rumah difabel, terdapat sambutan hangat dari teman-teman yang semangat untuk mengikuti kelasnya di hari itu. Sambutannya begitu meriah, menunjukkan suasana yang penuh kasih sayang, menjadi bukti indikator kedekatan Kak Odi dengan teman-teman di naungan rumah difabel. Halo, apa kabarnya? Hai Hadi, silakan. Sabar Jonas, hati-hati. Pelan-pelan. Maaf ya. Oke, dah ya. Ya. Kita sudah lama tidak berjumpa. Oke. Pertanyaan ini sering banget saya dapatkan ketika ditanyain sama beberapa pihak yang bertemu sama saya di rumah difabel. Apa sih tantangannya ketika mengajar teman-teman di rumah difabel, terutama kelas public speaking? Kalau saya pribadi adalah membagi diri saya gitu. Karena sebenarnya idealnya kan kalau mengajar mereka itu adalah satu persatu gitu kan. Sedangkan di sini mereka jenis disabilitasnya berbeda, jumlahnya juga banyak, lebih dari 15 murid dalam satu kelas dengan karakteristik anak yang berbeda-beda. Nah, itu tantangannya tuh gimana cara saya ini bisa menyampaikan materi ini supaya bisa diterima mereka, bisa dimengerti mereka. Ada yang mereka secara intelektualnya mereka bisa memahami, ada yang mereka intelektualnya kan IQ-nya di bawah rata-rata, jadi mereka kadang kan slow learner, jadi sulit memahami. Jadi gimana gap antara mereka yang mudah memahami sama yang sulit memahami ini bisa sama-sama saling bisa menerima apa yang saya sampaikan. Makanya saya kadang membuat kelompok-kelompok kecil, di mana dalam kelompok itu saya tahu, oh ini ada yang memang anak ini sangat mudah memahami apa yang saya sampaikan. Saya gabungkan dengan mereka yang suka memahami dan mereka harus bisa mengajari temannya yang slow learner. Ada yang nggak bawa buku tulis nggak? Nanti Pak ya. Sekarang sudah lebih
Nih, Revo harus kasih kesempatan teman-teman yang lain untuk mereka belajar untuk berani bercerita. Oh iya betul. Ya, kalau Reva memberi kesempatan kepada yang lain supaya mereka bisa berani bercerita, artinya Reva tidak egois sebagai manusia. Setahun pertama mungkin belum terlihat ya. Ketika sudah memasuki tahun kedua, bisa terlihat nih teman-teman udah mulai berani tampil percaya diri ketika mereka dikasih kepercayaan untuk menjadi MC acara, walaupun waktu itu kita masih MC-nya tuh acara kecil-kecilan di rumah. Sekarang masing-masing bercerita ya, kemarin pas di Dinsos itu saya selalu menyampaikan ini dimanapun, yaitu kasih ke mereka kepercayaan, kasih mereka kesempatan. Itu cara yang paling tepat menurut saya supaya terjadi yang namanya kesetaraan atau equality dalam kehidupan mereka. Mosok tenane, maamse. Kalau saya pribadi sih untuk teman-teman yang ada di rumah difabel ini supaya mereka terus berkembang dan maju, mereka terus mengupgrade diri mereka sendiri, dan saya juga untuk diri saya sendiri, saya juga harus mengupgrade diri saya sendiri supaya nanti kita kalau maju bisa bareng-barengan dan tidak ada yang berada di belakang. Moto hidup saya, kalau saya selalu ditanyain apa itu arti kebahagiaan, saya selalu bilang kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan kita bisa mensyukuri apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Dalam diri Ibu Ida dan Kak Odi, kita bisa melihat jelas sosok kepahlawanan yang hadir di masyarakat dengan ketulusan dan khusyuk. Bagaimana Kak Odi menyimbangkan kegiatannya di radio dengan menyumbangkan pengetahuan yang ia pahami dan praktikkan di sana sehari-hari kepada teman-teman yang membutuhkan dasar-dasar kemampuan tersebut. Hal ini merupakan kelangkaan yang tidak membuat Kak Odi terlena dalam rasa keunggulan, namun menginspirasinya untuk terus terikat dengan pengalaman manusiawi. Dan apabila memungkinkan, kita bisa menjadikan dedikasi Kak Odi contoh wujud kemanusiaan yang dapat kita internalisasikan sebagai sesama makhluk Tuhan.